Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi pada webinar sesi terakhir dengan kegiatan sharing knowledge, hilirisasi dan inovasi hasil penelitian dasar dan unggulan. Kepada moderator cendekia untuk dipersilahkan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat serta teman-teman yang saya sayangi. Oke, semoga semuanya masih semangat ya, semangatnya masih dijaga. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Indrianto, Bapak Abdul Haris, Bapak Riki Ruli, serta Pak Iriansyah di sharing sesi knowledge sesi terakhir dengan judul Hilirisasi dan Inovasi Hasil Penelitian Dasar dan Unggulan yang diselenggarakan oleh Research Center. Perkenalkan, sekali lagi nama saya Cendekia Alfiata Nazaria, agar mudah diingat cukup dipanggil Chen saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Research Center yang sudah menyelenggarakan acara webinar kita hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Ayotek dan Sport Citra yang telah membantu dalam penyelenggaraan kegiatan kita hari ini. Oke, jadi pembicara kita selanjutnya untuk siang hari ini adalah Bapak Iriansyah. Beliau sudah hadir, Pak. Ya, Assalamualaikum, Chen. Oke, waalaikumsalam, Pak. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Hati seperti mendung di hari ini ya. Waduh, waduh. Waduh, cuaca sangat menyesuaikan dengan suasana hati ya, Pak. Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Pak Ir melalui CV. Mungkin kakak dari panitia bisa bantu share screen. Oke, jadi pembicara kita dari sesi sharing knowledge ditutup dengan Pak Iriansyah. Jadi beliau memiliki nama lengkap Iriansyah BM Sengaji MKOM, jabatan fungsional sebagai lektor, kemudian berfokus di bidang ilmu sains, komputer sains, kemudian program studi teknik informatika di Fakultas Telematika Energi TPLN. Kemudian ada beberapa bidang kompetensi yang beliau miliki, yaitu asesor kompetensi bidang distribusi tenaga listrik SDM, kemudian juga drafter nasional paten oleh DJKI atau WIPO dan validasi teknologi, kemudian digital artist oleh BNSP, kemudian juga penulis profesional buku non-fiksi dan penyunting atau editor profesional substansi BNSP. Adapun pengalaman yang dimiliki beliau diantaranya manajer lomba inovasi dan inkubator teknologi, Direktur Sentra Kekayaan Intelektual ITPLN, kemudian juga beliau merupakan Direktur Sentra Publikasi dan Inovasi Riset ITPLN, dan tim leader kajian pilot project Grid Distribution Management. Untuk kekayaan intelektual beliau sudah sebagai inventor dengan 8 paten. Riwayat pendidikan beliau S1 di STMIK Budi Luhur bidang ilmu teknik informatika, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada ilmu komputer. Langsung aja kita sambut pemateri kita hari ini, Bapak Iriansyah Sengaji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ini mohon maaf, ini cahaya di samping kiri saya agak lebih terang karena jujur aja di samping jendela saya ini. Oh iya, apa Pak? Sebelumnya saya mau menyapa dulu ini sama teman-teman ya. Ibu Dwina Kusardani, gimana kabar Bu? Pak Sahrul Anwar, Pak Abdul Haris. Ibu Rahma, bagaimana Bu Rahma kabarnya? Ibu Nurhayati. Alhamdulillah, baik Pak. Kapan kita ketemu lagi nih Pak? Ah, ini sudah ketemu kita online Bu. Kalau ada kopi darat, ini kita kopi udara Bu. Tenang aja Bu. Ayolah. Oke, baik. Semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ada juga tambahan salam sehat bagi kita semuanya. Amin. Oke, baik. Saya langsung masuk coba ke inti. Mungkin kalau yang dari pertemuan hari pertama, lalu kemudian tadi juga Pak Riki itu kelihatannya itu berat-berat semuanya karena semua pakai tools. Nah, di sini karena kita tidak pakai tools, ini lebih cenderung pada strategis, jadi mungkin tidak masalah teknis. Ini lebih cenderung kepada masalah strategis. Jadi mungkin kita langsung diskusi saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang mau langsung ditanyakan ketika saya lagi sedang menerangkan, silahkan aja langsung ditanyakan apa yang kurang jelas. Kadang-kadang saya jelasin juga nih, kadang-kadang terlalu kecepatan apa bagaimana gitu.
Ini saya coba akan menerangkan apa yang saya pahami ini. Jadi ini sebenarnya adalah hal-hal yang relatif baru sebenarnya di sini. Ini adalah hal-hal yang relatif baru. Nah, sekarang kita sama-sama kita belajar bagaimana kita meningkatkan. Jadi ini sebenarnya bagaimana kampus lebih cenderung atau misalnya personal dengan interpersonal kita membangun sebuah komunitas sebenarnya. Jadi kalau ini sebenarnya harus hubungannya nih, kalau kemarin-kemarin tuh mungkin masih bisa personal, tapi ini harus berjamaah sebenarnya ini untuk tujuan bersama. Nah ini kita lihat ya, seperti sebagaimana judul kita lihat sekarang kalau penelitian hilirisasi sekarang sudah merupakan agenda dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing negara, itu harus hilirisasi semuanya. Nah, ini dasar hukumnya, kita mulai juga dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. Kemudian Peraturan Menteri Riset ini turunan dari Undang-Undang Pendidikan Nasional Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2012 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi. Jadi mungkin Bapak-Bapak ini dan Ibu-Ibu sebagian besar di sini adalah orang-orang riset, mungkin pernah juga mengajukan hibah atau proposal riset ke Dikti. Nah, proposal riset itu kan kadang-kadang kalau untuk penelitian terapan ditanya berapa ketersiapan teknologinya, SKL-nya kira-kira berapa. Nah, kira-kira seperti demikian dia tetapkan ada aturan-aturan main sehingga bagaimana suatu peralatan atau suatu karya hasil inovasi itu dapat dilakukan hilirisasi. Lalu kemudian terakhir adalah Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2019 tentang manajemen inovasi perguruan tinggi. Jadi sekarang perguruan tinggi itu dinilai, dikembangkan lagi. Kalau dulu itu hanya tridharma perguruan tinggi selesai sampai pengabdian masyarakat. Sekarang pengabdian masyarakatnya dipecah lagi. Kalau tidak salah ini kontributor penilaian pemeringkatan itu sampai dengan 25% di inovasi. Jadi inovasi ini adalah kategori masuk ke dalam konteks pengabdian kepada masyarakat dari suatu perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekarang kita lihat kembali ke definisi daripada inovasi ini. Ini bahasanya ini pakai bahasa Inggris ini. Saya sendiri kalau bahasa Inggris nggak begitu paham. Nah, jadi intinya bahasanya bahwa yang namanya inovasi itu adalah invensi ditambah dengan komersialisasi. Jadi invensi di sini adalah penemuan hasil karsa cipta pemikiran dan itu harus ditambah dengan komersialisasi. Itu harus komersialisasi. Kenapa komersialisasi? Supaya memberikan sebuah nilai tambah. Komersialisasi di sini dapat diartikan bukan hanya komersialisasi secara tangible, tetapi komersialisasi juga secara intangible. Jadi biasanya kalau bisa dikatakan yang komersialisasi pertama itu dapatnya adalah biaya, dapatnya berupa values, uang, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ini berupa amal jariah. Gitu. Jadi inovasi itu adalah merupakan invensi ditambah dengan komersialisasi. Supaya apa? Supaya hasil pemikiran dari perguruan tinggi, hasil pemikiran dari kita, itu dapat berlaku pada masyarakat. Kita harus memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tidak perlu kita berpikiran untuk masyarakat secara luas, itu bagus. Ya, masyarakat-masyarakat sekitar kita dulu, lingkungan kita dulu, itu sudah masuk ke dalam taraf sebenarnya yang dikatakan dengan komersialisasi. Seperti demikian. Tapi untuk saat ini komersialisasi itu dinilai dengan, kalau ada valuasi, itu berarti dinilai dengan uang, dinilai dengan values, dinilai dengan biaya. Nah, itu sebenarnya yang harus diharapkan. Nah, jadi ini biasanya itu untuk dosen itu ada namanya pemasukan horizontal selain pemasukan vertikal. Pemasukan vertikal itu didapatkan dari misalnya dari profesi, tetapi kalau dari yang horizontal ini bukan dari profesi tapi dari mungkin profesi mungkin profesi ya profesi ya. Tapi mungkin bukan profesi utama dan lain-lainnya. Yang jelas intinya alat ini harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan masyarakat kadang-kadang ingin membayar untuk melakukan itu, gitu. Untuk mendapatkan servis atau untuk mendapatkan barang seperti demikian. Nah, itu yang dikatakan inovasi. Kadang-kadang agak sulit kita membedakan antara kreasi dengan inovasi. Hasil mungkin sebuah karya, lalu kemudian diwarnain bagus, rasanya menarik, itu kadang-kadang dikatakan sebagai sebuah inovasi. Nah, inovasi ini lebih cenderung ukurannya itu adalah kemanfaatan sebenarnya. Kemanfaatan bagi masyarakat. Kalau orang membeli, ya berarti sudah pasti bermanfaat. Itu secara tangible. Secara intangible, digunakan sama banyak orang, kita senang, lalu kemudian itu bermanfaat,
Itu juga intangible, itu juga adalah merupakan inovasi. Kira-kira seperti demikian. Ini tolong ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Jangan khawatir. Iya, Nah, benar, Pak. ini kalau saya lihat di perguruan tinggi, kampus, ya itu adalah ada di bagian kerjasama LPPM, lembaga terapan kalau di ITPLN. Silahkan diadopsi untuk kampus-kampus jenis lain, tapi di sini ada yang namanya penjual. Jadi ibaratnya kalau LPPM itu lebih cenderung pada lembaga pemikir, mikirin produk, kerjanya yang mikir. Lembaga kerjasama itu lembaga bagaimana melihat pasar, bagaimana mitra-mitra itu diukur, bagaimana pasar itu diketahui sifatnya. Lalu kemudian lembaga terapan ini bagaimana menjual, kira-kira seperti demikian. Jadi kalau tidak ada unsur-unsur seperti begini, ini sekali lagi ini bentuknya manifestasinya silahkan nama lembaganya apa saja, tetapi kira-kira kita lebih cenderung pada fungsinya sudah seperti demikian. Ya. Karena inovasi itu harus ada invensi dan komersialisasi. Nah, invensi ini harus juga dilindungi. Nah, invensi yang dilindungi itu kita mau itu masuk ke dalam undang-undang kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini ada bermacam-macam, Bapak Ibu. Jadi yang pertama yaitu adalah paten. Paten juga ada dua jenis, ada paten biasa yang berlaku 20 tahun, paten sederhana itu berlaku 10 tahun, ada merek, ya. Lalu kemudian ada hak cipta ini banyak sekali, ada buku, ada tari-tarian, ada lagu dan lain-lainnya. Lalu kemudian ada namanya juga tata letak elektronika, sirkuit terpadu. Lalu kemudian ada namanya indikator geografis. Nah, indikator geografis ini yang merupakan paten komunal. Kalau lainnya itu patennya adalah paten personal. Ya, paten personal atau korporasi itu bisa pemegangnya. Tapi kalau paten komunal, nah ini juga dikatakan dengan indikasi geografi. Misalnya sekarang yang sudah jadi paten komunal yaitu kopi gayo. Lalu kemudian ladah putih muntok. Ya, lalu kemudian ada kain songket, itu sudah masuk paten-paten komunal. Jadi itu tidak bisa diambil, itu merupakan warisan tak benda yang diakui dunia bahwa itu dari Indonesia. Dan kalau itu keluar, itu komersialisasinya bukan keuntungannya itu bagi personal, tapi untuk komunal masyarakat situ. Jadi kalau masyarakat situ Riau Ponorogo itu termasuk daripada paten-paten komunal, jamu-jamuan dan lain-lainnya. Kira-kira kayak begitu. Nah sekarang bagaimana proses inovasi itu? Yaitu transfer peningkatan teknologi. Jadi proses transfer dan peningkatan teknologi ini tidak dapat terjadi jika tidak ada cycle. Tidak ada cycle. Cycle ini artinya kenapa? Setiap produk yang akan dilempar ke masyarakat, lalu kemudian masyarakat kan otomatis ada perbaikan-perbaikan, masukan-masukan, keluar versi berikutnya. Budaya masyarakat berbeda, terjadi perubahan. Nah, perubahan itu yang dikatakan dengan peningkatan teknologi. Nah, peningkatan teknologi itu bisa dipatenkan. Ya, otomatis jadi paten. Nah, kalau jadi paten terus yang berpikir seperti begitu, maka human capital, intellectual access dan intellectual property-nya itu akan senantiasa berkembang. Ya. Kalau kita lihat dunia saat ini, yang membuat sebuah nilai yang membuat sebuah perusahaan itu bernilai karena aset tak wujud ya ini. Jadi namanya paten itu di dalam itu dikatakan aset tak wujud. Kenapa? Kalau kita lihat Jeff Bezos dengan Amazon ya, perusahaan Amazon ya. Amazon itu dia punya lebih dari 3.000 paten. Itu yang membuat dia punya perusahaan naik. Begitu juga Google. Itu patennya itu banyak sekali gitu loh. Ya, kesalahan kita mungkin kesalahan umum. Dan kalau kita lihat kenapa Gojek belum, Grab belum, yang anak bangsa belum. Karena kekayaan tak wujudnya itu sedikit sekali. Nah, di Indonesia sekarang tugas dari Kementerian Hukum dan HAM, lalu kemudian Kemenkominfo untuk mendorong bahwa perwujudan kepemilikan aset tak wujud ini harus tinggi. Di Cina kenapa berkembang begitu cepat? Karena aset tak wujud patennya itu luar biasa, tertinggi di dunia. Kalau tidak salah itu perbandingannya 1 hari di Cina itu memproduksi sekitar hampir 100 paten lebih untuk 1 hari. Nah, kalau di Kemenkumham kita itu 1 hari, bukan 1 hari, mungkin 1 minggu dapat 7 sudah alhamdulillah gitu loh. Nah, kira-kira seperti demikian. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Seperti demikian. Nah, jadi bagaimana sumber daya manusia? Sumber daya manusia ini harus menghasilkan intellectual properties ini harus dihilirisasikan. Nah, kalau kita lebih kecil, yang sekarang kita membahas masalah judulnya nanti, ya itu kita ke kampus kita dulu ya. Bagaimana kita lebih di dalam internalnya, bagaimana penelitian-penelitian unggulan kita, bagaimana penelitian dasar kita dan lain-lainnya. Nanti sebentar kita akan lihat.
Ya, jadi itu tidak lepas daripada kita harus membuat suatu manajemen inovasi perguruan tinggi. Jadi harus ada ekosistem inovasi perguruan tinggi. Ini saya contohnya ITPLN karena kami diberi tanggung jawab untuk melakukan hal ini dengan posisi seperti sekarang. Nah, sini ada, kita lihat ada 3 aspek sini, yaitu mitra kampus yang paling penting dari luar, apakah ini berupa industri, ya, ataukah bentuknya bukan sosial yang dikatakan mitra kampus. Namanya mitra kampus kan bukan hanya industri ya, dari bidang sosial juga ada, dari bidang keagamaan juga ada. Intinya mitra-mitra kampus ini bisa dapat memanfaatkan, mendiseminasikan hasil-hasil pemikiran kampus yang bermanfaat kepada mereka. Lalu kemudian dari mana asalnya? Itu berasal daripada namanya inovasi dosen dan inovasi mahasiswa. Hanya di inovasi dosen saja tidak bisa diimplementasikan jika tidak ada mahasiswa yang bergerak. Ya. Hasil inovasi mahasiswa juga tidak bisa akan berjalan kalau tidak ada sistem yang mendukungnya. Kira-kira seperti demikian. Maka ini harus berkolaborasi dari 3 pihak ini menjadi sebuah manajemen inovasi perguruan tinggi yang akan menghasilkan ekosistem inovasi ITPLN. Ya, mungkin dalam waktu dekat mungkin Pak Haris ini akan membuat namanya repositori inovasi kampus. Nah, itu mungkin kita akan lihat inovasi ITPLN nanti sampai di mana, ya. Berapa persen yang sudah bermanfaat bagi masyarakat. Tidak mesti harus sesuatu yang mahal, tapi yang paling tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dan nanti insya Allah ke depan kita akan bekerjasama dengan LBPM, kita akan melihat, kita akan melirik penelitian-penelitian mana, kita akan melihat. Ya, jadi pendahuluannya sekarang bukan hanya literatur review yang sebagaimana diterangkan oleh Pak Haris, atau Pak Riki. Sekarang kita lihat patentabilitas. Patentabilitas artinya kenapa? Aspek peluang untuk menghilirisasi ini juga harus tinggi. Nah, itu nanti akan kita menilai juga. Salah satu penilaian apakah proposal itu diterima apa tidak. Ya, di sini saya jelaskan inovasi dosen ini lebih cenderung nanti ke penelitian kita. Ya. Di sini ada banyak penelitian di situ yang sebelah kiri ya. Penelitian mandiri, hibah P2M, hibah penelitian internal, hibah penelitian eksternal, insentif teknologi, action research, ya, kekayaan intelektual. Jadi action research ini sama dengan yang misalnya saat ini kami beberapa tugas lagi sedang ditugaskan oleh PT PLN Persero untuk melakukan kajian-kajian. Ya, makanya kita bentuk yang namanya research center. Nanti sebentar kita lihat. Nah, research center ini adalah melakukan action research. Apa kebutuhan yang lagi sedang dibutuhkan saat ini? Apa kajian yang harus dibutuhkan saat ini untuk mungkin satu mitra kita di luar untuk pengambilan keputusan? Ya, bagaimana academic paper-nya? Nah, itu yang kita harus membuat yang dikatakan dengan action research. Nah, hasil-hasil ini seluruhnya itu berupa luarannya itu adalah model, purwarupa, sistem, kira-kira seperti demikian. Nah, ini kita lihat, kita cari keterbaruannya di mana. Ya, di sini nanti kalau kita bicara nanti patentabilitas, kita akan berbicara khusus nanti untuk masalah paten itu. Bagaimana kita menilai suatu model itu bisa dipatenkan, bagaimana purwarupa itu bisa dipatenkan, bagaimana sistem itu bisa dipatenkan. Nah, kalau sudah dipatenkan sudah seperti begitu, itu kita harus menelusuri lagi apakah itu bertentangan dengan paten yang ada di Indonesia. Bagaimana kalau paten itu keluar? Berarti kita harus penandatangani namanya PTE. Paten traktat seperti demikian. Nah, itu antara berarti paten kita itu bisa didaftarkan di beberapa negara. Kira-kira kalau yang untuk hak cipta Indonesia sudah masuk ke dalam ratifikasi aturan Madrid, artinya mungkin bisa berlaku. Tapi kalau untuk paten kelihatannya belum. Nah, itu yang kita harus lihat juga perkembangannya seperti demikian. Jadi, nah mungkin ke depan kita lihat untuk penelitian-penelitian terapan di Ristek Dikti, pendahuluannya itu bukan hanya berbicara masalah riset yang sudah dikerjakan. Novelty-nya di mana? Novelty hanya berdasarkan kajian-kajian seperti Pak Riki tadi pagi, Pak Haris kemarin, Pak Indrianto kemarin. Melihat hanya jurnal-jurnal paper, tapi nanti kita akan lihat paper-paper yang berkenaan dengan paten. Apakah sumbernya dari Google Patent? Apakah sumbernya dari Espacenet? Apakah sumbernya itu dari WIPO, World Intellectual Property Organization? Itu akan dibuka, lalu kemudian kita akan lihat. Mungkin ke depannya Pak Riki saya minta bantuan, Pak. Mungkin kita akan membuat nanti peta paten. Ya, jadi peta paten yang sudah ada di dunia untuk 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir itu bagaimana? Sehingga itu akan memunculkan sebuah gap yang akan bisa kita melakukan riset, khususnya di bidang energi dan ketenagalistrikan, Pak Riki. Siap, Pak. Siap.
Mungkin kedepannya kita akan lihat begitu. Jujur aja saya juga baru tahu itu cara cari pemetaan seperti begitu. Kalau patennya kita sudah tahu, ya kita langsung bisa menjalankan, lalu kemudian kita bisa membuat satu novelty yang menjadi bahan penelitian dari teman-teman. Nah, setiap model perwarupa dari sistem itu, nah, kita lihat hitung TKT-nya. Nah, ini yang saya katakan tadi ada undang-undang tadi. Ya, ada undang-undang ketersiapan teknologi itu kita menggunakan model Katsinov. Nah, lalu kemudian kita lihat dari TKT ini, ya, lalu kemudian kita masuk ke dalam inkubasi bisnis. Kalau itu bisa dibuat perusahaan sendiri, nanti kita akan lihat modelnya. Hilirisasi ada berbagai macam pendekatan. Ya. Apakah kita membuat startup sendiri, itu inkubasi bisnis. Kalau tidak, ya langsung aja. Misalnya kayak Action Research. Action Research tiba-tiba kita menghasilkan suatu produk. Nah, produk ini langsung digunakan di industri. Nah, itu bisa langsung kita lisensikan. Ya, banyak ya orang-orang Indonesia saat ini tuh yang lagi sedang beberapa patennya dalam tanda petik ya dicaplok sama luar tanpa sepengetahuan. Contoh yang paling jelas ya misalnya teh botol sosro dan lain-lainnya itu. Nanti kalau untuk khusus masalah paten kita akan berbicara kasus-kasus hak cipta, kasus-kasus patennya banyak ya. Kemarin juga saya baru dapat kasus itu ada yang namanya komunitas membaca kencang. Jadi itu mereka itu bagaimana cara mendidik anak itu bagaimana cara membaca buku yang baik dengan cara keras karena anak-anak itu lebih cenderung ke pendengarannya gitu dibandingkan dengan dari penglihatan. Nah, rupanya setelah mereka baca buku cerita, orang yang punya buku cerita itu komplain bahwa itu melanggar hak cipta. Jadi membaca jadi memperbanyak, kalau sekarang kan memperbanyak, merekam dan lain-lainnya, mengcopy itu tidak boleh. Tapi sekarang membaca sudah tidak boleh. Itu kasus baru itu. Belum lagi kasus-kasus YouTube dan lain-lainnya. Nanti kita akan bicara pada sesi khusus mungkin atau mungkin kita langsung mempelajari tentang bagaimana membuat drafting sebuah paten. Nah, di sini yang kita lihat, nah, LPPM inovasi ini yang merupakan cikal bakal ya, dari bagaimana kita melakukan penelitian sampai ke hilirisasinya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat database kita akan muncul sehingga kita dapat mengusulkan peluang-peluang paten sehingga akan menjadi suatu penelitian-penelitian baru di kampus. Nah, di sini kita lihat LPPM itu luarannya. Nah, itu paten sederhana, hak cipta, merek, dan lain-lainnya. Itu diarahkan, kemudian kita evaluasi, kira-kira berapa harga teknologi ini di luar. Nanti kita bandingkan dengan data-data luar. Sekali lagi di sini kita butuh data science. Ya, data science, data-data pasar yang sudah ada. Misalnya kalau kita, contoh ya, misalnya kita ingin jual produk minuman lemon misalnya. Nah, minuman lemon ini nanti kita lihat potensi pasar dengan valuasi teknologinya. Yang minuman lemon di luar itu ada berapa macam? Ya, ada berapa jenis? Apakah rasanya sama? Itu kita kumpul, ada datanya semuanya. Lalu kemudian kita kumpulkan, lalu kemudian kita analisa kira-kira kalau kita jual lebar ke pasar, kira-kira kita merebut captive market berapa persen? Itu ada ilmunya, ya, namanya evaluasi. Lalu kemudian kalau kita merebut captive market sekian, berarti strategi marketingnya seperti apa? Lalu kemudian kita hargakan berapa? Itu semuanya ada ilmunya seluruhnya. Itu namanya ilmu valuasi. Ya. Nah, lalu kemudian setelah kita tahu valuasi, oh ini sangat berpotensi untuk menghasilkan, ya, menguntungkan, maka kita harus membuat keputusan ini dibutuhkan suatu hilirisasi. Nah, hilirisasi kita lihat, kalau hilirisasi ini bisa dilakukan di kampus, kewirausahaan kampus, nah, maka kita bisa melakukan itu dalam startup dan lain-lainnya. Dan ini adalah merupakan satu cycle. Kelemahan, kekurangannya lagi, kita buat lagi yang baru lagi, kita lakukan penelitian lagi, kita patenkan lagi. Jadi namanya perusahaan-perusahaan teknologi, ciri khas dari perusahaan-perusahaan teknologi, itu pertama dia itu berbasis digital, terus kedua, setiap tahun itu patennya bertambah dan selalu akan naik. Jadi deretnya mungkin deret ukur, pertama paten 1, lalu kemudian 2, lalu kemudian 4, lalu kemudian 8, lalu kemudian 16, dan lain-lainnya. Sistemnya deret ukur. Nah, itu yang terjadi pada Google, itu yang terjadi pada Amazon, itu yang terjadi pada Microsoft. Microsoft itu patennya itu lebih dari hampir berapa? 3.400 atau berapa itu. Ada semuanya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan perangkat lunak itu tetap aja punya paten. Nah ini paten, nah itu dikatakan aset kekayaan intelektual tidak akan memiliki nilai tanpa upaya komersialisasi. Nah inilah butuhnya dikatakan hilirisasi. Ya, sini kita lihat. Ini langsung aja ya, kalau ada yang langsung mau bertanya, langsung mau ini silahkan aja langsung. Nah ini, melaksanakan sendiri patennya, menjual aset kekayaan intelektual, melisensikan, membangun kemitraan, pemerintah, perguruan tinggi, dan industri.
Ya, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan satu penelitian yang sesuai dengan passion kita, lalu keluarnya tuh kita dapat menghasilkan suatu paten, apakah paten ini kita melakukan jual sendiri atau kita beli putus istilahnya? Ya, menjual asal kita membeli putus, langsung aja dibeli, atau kita melisensikan kepada pihak lain, apakah lisensinya itu kita menggunakan lisensinya itu lisensi eksklusif apa tidak? Nah, itu kita bisa lakukan. Lalu kemudian membangun kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Nah, ini biasanya untuk paten-paten yang bersifat ke sosial humaniora. Nah, di sini kita lihat model pengembangan KI mungkin bagi teman-teman yang mau mengusulkan hilirisasi, ya, hilirisasi penelitiannya. Ini kita dapat lakukan, ada berbagai aspek di sini. Karena kebetulan di kampus kita itu yang berhak dalam tanda petik mengkomersialisasikan, menjual jasa maupun barang itu cuman lembaga terapan dengan koperasi. Nah, jadi sistemnya harus bermuara pada dua itu. Kalau misalnya kalau jasa berarti dia di lembaga terapan. Kalau dia barang mungkin di koperasi sebagian. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, itu kita harus melakukan komunikasi seperti demikian. Ada menyiapkan usulan, pembuatan ini. Ini untuk berkenaan dengan pembuatan KI. Atau kita membuat suatu komunitas kampus. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bikin yang namanya Research Center. Research Center ini adalah merupakan upaya kita dalam rangka hilirisasi juga. Selain itu memang untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki passion yang sejenis. Oh, saya lebih suka ke arah, misalnya kalau Pak Riki itu lebih cenderung pada vertical garden gitu loh. Jadi mainnya tuh di daerah kemiringan-kemiringan gitu. Kira-kira seperti itu. Pak Haris suka masalah tanam-tanaman, walaupun saya sendiri nggak begitu yakin gitu. Tanam-tanaman irigasi gitu loh. Gimana irigasi itu dipasang di vertikal? Wah, itu aneh lagi gitu. Berpikiran harus semuanya out of the box. Nah, itu makanya dibentuk satu namanya pusat studi atau riset center. Ada research center, ada komunitas mahasiswa, apakah ada komunitas dosen, itu bergabung semuanya, wadahnya tuh di pusat studi. Jadi namanya list expert, itu ada di pusat studi. List expert bidang apa? Di bidang ketenaga listrikan, ada di bidang pembangkit, ada di bidang transmisi, ada di bidang distribusi, ada di bidang instalasi penunjang, ya, dan lain-lainnya. Berarti kita harus membuat lebih passionnya ke sana. Oh, ada yang lebih cenderung pada digital meter. Ada yang lebih cenderung pada A, B, C, dan lain-lainnya. Nah, itu kita bisa membuat satu riset studi. Nah, riset studi ini juga, atau pusat studi atau riset center juga, ini dapat berfungsi untuk mendorong mahasiswa seperti yang tadi yang Pak Riki bilang, bahwa mungkin berikutnya akan ada yang seperti jalur non-skripsi seperti demikian. Tetapi dia sudah lebih cenderung, dia sudah menghasilkan sebuah karya. Apakah dia jurnal, apakah dia lagi sedang submit paten, dan dia sudah melakukan wirausaha. Nah, ini juga yang sekarang sebenarnya, itu yang dikatakan dengan kampus merdeka, merdeka belajar. Ini harus mendukung seperti demikian. Jadi sebenarnya sudah klop antar semua sisi ini, dan ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya. Jadi proses kampus merdeka kalau nggak salah kemarin, itu bagaimana siswa kalau nggak salah satunya ini, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Bahwa 20 SKS itu magang. 20 SKS itu dalam bentuk mata kuliah apa saja di PDDikti. Itu sampai sekarang PDDikti sendiri itu sistemnya belum ada dari yang saya bincang dengan orang kemarin. Bu Dina, tolong ya saya dikoreksi kalau salah, Bu. Ya kan? Jadi yang PDDikti masih ngisi per mata kuliah. Tetapi dikatakan kalau magang dapat 20 SKS, artinya dari 20 SKS itu ada beberapa mata kuliah yang include di dalam. Berarti ada mata kuliah kewirausahaan dalam, ada mata kuliah statistika kalau dia nyusun keuangan, ada mata kuliah akuntansi kalau dia nyusun akuntansinya, proyeksi pasar kalau misalnya dia pakai manajemen marketing dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dikatakan kampus merdeka. Nah, ini kita pasti mengarah ke arah sana. Saya kok yakin bahwa untuk saat-saat seperti begini, masa pandemi ini, akan membentuk suatu new normal baru. New normal dalam arti kata, proses pembelajaran seperti gini akan terjadi perubahan. Kurikulum pasti akan menyesuaikan. Dan lebih cenderung kepada area kreativitas. Nah, area kreativitas ini, itu akan masuk kepada area inovasi dan lain-lainnya gitu loh. Nah, itu kedepannya ini, komunitas ini kita harus bangun. Dan perlahan kampus kita juga sudah mulai bangun. Ibu moderator, tolong ya kalau waktunya ini bilang sama saya ya. Iya Pak, aman Pak. Waktunya kurang 5 menit, kurang 10 menit. Kadang-kadang kalau saya berbicara seperti begini itu memang kadang-kadang lupa diri memang. Aman, masih lama Pak.
Lanjut, Oh, masih Pak. lama ya, syukur. Kalau masih lama justru saya yang sedih kok, masih lama gitu. Nggak apa-apa. Nah, itu yang saya katakan tadi, undang-undang tadi. Nah, itu adalah teknologi readiness level atau TRL. Peraturan Riset Teknologi itu ya nomor 29 tahun 2000 tentang pengukuran penetapan tingkat kesiapan inovasi. Nah, ini ada seperti begini. Ini kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu masuk ke penelitian terapan itu langsung sudah disuruh isi itu. Kira-kira ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan semua kita isi, baru nanti situ akan muncul. Oh, berarti Bapak dan Ibu melakukan penelitian itu di level sekian. Kira-kira kayak gitu. Nah, level-level ini juga ini menjadi prasyarat untuk kalau kita lihat kan kalau suatu produk itu mau dilempar ke pasaran, itu syaratnya itu ada banyak. Karena kenapa? Ada namanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu. Itu kan ada aturan-aturan yang untuk konsumen. Jadi memang kalau alat elektronik ini harus lewat uji ini, ada standarisasinya dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kita mengurus standar nasional Indonesia? Bagaimana kita mengurus standar sertifikasi seperti itu? Nah, itu kita butuh yang namanya TRL ini. Nah, inilah pengukurannya sebenarnya ini. Kalau dari ide saja itu levelnya baru TRL-nya itu 3. Kebanyakan kalau dikatakan namanya penelitian dasar itu sampai level 3. Tapi bukan level 3 ini bukan berarti ini level untuk ke arah komersialisasi ya. Tapi kalau level keilmuan bisa jadi 3 itu yang tinggi, bisa jadi. Karena kenapa? Bisa jadi dia melakukan pendekatan formulasi baru. Ya, bisa jadi seperti demikian. Tapi kalau kita sampai implementasi alat, nah itu harus butuh. Ya, kita butuh seperti demikian. Dari gelombang elektromagnetik aja itu dari pertama kali Hertz ya kalau nggak salah itu menemukan rumus matematika dari eksistensi gelombang panjang gelombang itu apa ya lambda apa panjang gelombang itu. Nah itu baru dibuktikan Marconi berapa puluh tahun berikutnya gitu kan. Nah kira-kira kayak gitu. Nah ini kita lihat ada prototype, validation, sistemnya harus diuji dulu, lalu kemudian production. Nah ini kelemahan kita nanti untuk kewirausahaan ini. Sudah production ya, sekarang belum tentu laku lagi. Nah itu emang harus uji pasar dan lain-lainnya. Nah alhamdulillah di tempat kami yang untuk inovasi, yang harus bisa menjembatani hilirisasi pemikiran-pemikiran dosen sampai dapat bernilai tambah. Ya kira seperti demikian. Nah ini proses komersialisasi buat dasar hukum. Nah ini udah teknis banget nih. Dibentuk unit yang bertanggung jawab buat perjanjian kerjasama. Nah ini kira-kira kayak gitu. Jadi bukan hanya perjanjian kerjasama dengan mitra kita itu selesai, tapi sampai dengan bagi untung. Wah ini lebih kacau nih. Nah bagaimana royalti? Ya, kita harus ikut tuh. Jadi kalau sebuah perusahaan dibangun itu ada namanya biaya. Ya. Biaya yang didapatkan. Apakah pemegang paten? Apakah inventor? Itu bagaimana? Apakah ada namanya biaya operasi? Apakah ada namanya biaya dividen? Apakah biaya royalti? Itu nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, ini adalah teknik ya. Fungsi pemanfaatan inovasi IPTEK, ada manajemen KI-nya, ada valuasinya, draftingnya, harus ada peranatanya. Ini adalah merupakan 4 bagian yang wajib ada dalam hilirisasi. Jadi mungkin ya teman-teman sekalian kalau misalnya kita mau membuat suatu penelitian lebih bagus, ini dipikirkan. Ini jadi dipikirkan. Dan saya yakin ke depan hal seperti begini justru yang akan merupakan kalau sekarang istilah PPKM itu penebalan nih. Lebih ditebalkan lagi oleh pemerintah. Lebih dikencengkan lagi kalau dulu kan namanya digalakan ya. Nah, sekarang seperti gini, ini 4 ini harus ada. Jadi kalau penelitian kita sudah berpikir sampai ke 4 ini, itu akan rasanya akan lebih baik. Dan hasil penelitiannya itu pasti akan lebih mudah untuk dapat diterapkan. Nah ini yang ada berbagai macam-macam komersialisasi hasil inovasi ya. Ini saya tidak contohkan dari teman-teman punya, tapi kita lihat model saja. Ini model kedua dan model 1 nanti kita akan lihat. Melibatkan 3 pihak dalam proses komersialisasi hasil inovasi. Jadi kalau saya katakan komersialisasi adalah hilirisasi sebenarnya. Antara lain inventor, pengguna, dan investor. Inventor penemunya ya, ilmuannya. Penggunanya siapa, lalu kemudian yang membiayainya siapa, investor. Jadi inventor harus mencari investor untuk mendirikan industri dalam meningkatkan kapasitas produksi hasil inovasi. Selanjutnya pusat inovasi
sebagai instansi inventor memberikan lisensi kepada industri pengguna. Dalam ini hak inventor terkomentar dari kepemilikan. Nah, ini yang kita membuat modelnya, tapi model ini belum dijalankan. Selama ini kita masih menggunakan jalan yang kampus mendirikan perusahaan sendiri. Sekarang perusahaan startup kampus itu yang mungkin siap untuk di badan hukum kan itu dua, namanya Spot Citra dengan IoTech. Nah, ini yang model pertama, kan, melibatkan Puslitbang sebagai penghasil inovasi sebagai inventor dengan pengguna invensi. Keterlibatan tersebut diikat dalam suatu kontrak MOU. Dalam hal ini Puslitbang langsung memberikan lisensi kepada industri. Jadi ini lebih cenderung kepada action riset. Tolong ya, saya mau buat peralatan seperti A, seperti B, seperti C. Nah, nanti Anda keluarin lisensi aja, nanti saya bayar royalti ke Anda setiap penjualan. Kira-kira seperti demikian. Nah, itu yang langsung bisa seperti demikian. Nah, model ketiga, melibatkan instansi pemerintah di luar inventor dalam melakukan pengelolaan hasil inovasi yang sekaligus membantu dalam pendanaan untuk pengembangan produk. Ini biasanya itu terjadi pada litbang milik pemerintah, LIPI, ya, pusat. Pak Haris Balitsa kalau nggak salah, saya dikoreksi ya kalau salah. Balai Pengembangan Pertanian itu daerah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang pengembangan produk, lisensi produk diberikan oleh inventor melalui instansi tadi kepada industri. Pembagian hak diatur dalam suatu MOU antara instansi di luar inventor dengan industri. Contoh, peneliti dibantu oleh pusat inovasi dalam hal pendanaan untuk pengembangan produk. Lisensi diberikan kampus melalui pusat inovasi kepada industri dan lainnya. Jadi ini lebih cenderung pada balai-balai penelitian milik pemerintah sebenarnya, ASN. Nah, ini kalau yang model 4, peneliti bersama dengan teknologi mendirikan industri startup. Nah, ini yang sekarang kita akan coba lakukan di kampus. Dan kampus-kampus kelihatannya kalau memiliki bagian organik ya, inovasi, itu diarahkan ke arah sini semuanya. Bersama dengan instansi luar inventor, seperti halnya model 3, instansi luar inventor tadi juga berperan dalam pendanaan untuk pengembangan produk. Jadi semacam sponsorship, jadi dia akan membuat satu perusahaan bareng ya, anak perusahaan dari dua yang bareng gitu loh. Jadi seperti joint venture atau apa gitu loh, seperti demikian. Atau suatu anak perusahaan. Kalau sistemnya dikatakan dengan spin-off. Nah, kira-kira kayak begitu, itu model keempat. Nah, ini kalau kita memanfaatkan inovasi kampus, ada sandbox. Jadi sekarang ini kita lagi lakukan sendiri di kampus. Sayangnya lagi sedang PPKM ya. Jadi sebenarnya produk itu kita uji coba. Pasar marketnya itu harus di kampus sendiri. Setelah kita lihat ada perkembangan di kampus, lalu kemudian kita yang jauh yang lebih besar sekitar kampus. Satu RW kampus, satu kampung, satu bagian. Lalu kemudian kita akan coba misalnya di mall yang sudah dilakukan sama beberapa kampus itu. Jadi kita harus uji produk itu sampai uji pasar itu dari yang terkecil dulu kampus ya. Istilahnya dengan sandbox. Sebagai maturisasi, perkenalan, dan lain-lainnya ya. Jadi informasi itu kita berikan kepada ini. Jadi kalau ada produk-produk ya, kalau nggak salah koperasi kita juga sudah siap menampung produk-produk kampus, tetapi ada persyaratan-persyaratannya, tapi tidak seberat persyaratan-persyaratan di luar. Ada mau jual produknya dan lain-lainnya, itu bisa. Nah, ini yang saya katakan ya, TRL 9, TRL 10, nanti kita bicarakan ini the Valley of Death ini. Jadi ada produk-produk yang kita sudah pastikan ini dapat laku dan seterusnya, tetapi karena satu keadaan mengakibatkan proyeksi dan prediksi itu meleset, nah itu yang dikatakan dengan masuk pada Valley of Death. Tapi kalau hal ini sudah bisa ditangani dengan berbagai pendekatan manajemen, itu pasti bisa. Nah, ini yang dikatakan dengan funding gap-nya nanti. Nah, ini biasanya produk-produk yang bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut pasar. Sebenarnya itu masalahnya. Sebagaimana menyambung antara pasar dengan apa-apa yang kita sudah anggap bagus, nah itu jadi masalah marketing berikutnya. Jadi apa yang menurut, jadi barang-barang yang sudah akan dihilirisasi, itu kadang-kadang kita berpikir bahwa barang ini bagus, produk ini adalah sangat berpotensi. Itu menurut pendekatan akademis. Tetapi belum tentu masyarakat menyukai. Ya, jadi kalau orang-orang istilahnya dulu mengatakan itu, ini sama dengan kita membuat semacam gaun pengantin di dalam etalase. Gitu kan. Setiap orang bilang itu bagus. Bagus apa enggak? Itu bagus, mahal, itu keren, dan lain-lainnya.
Tetapi ketika kamu mau beli apa enggak, ya enggak lah. Tapi kalau itu bagus, bagus. Nah, sedangkan kita harus berpikir bagaimana itu sampai laku, kira-kira kayak gitu. Nah, kadang-kadang inilah dikatakan dengan gap. Nah, ini yang butuh semangat. Nah, Valley of Death ini terjadi pada seluruh kampus ya kita ya. Jadi kampus yang banyak itu, misalnya dari IPB saja, produknya itu ribuan, yang lakunya cuma puluhan, kira-kira kayak begitu. Padahal produk itu semua sudah dihilirisasi. Beberapa produk-produk sudah seperti demikian, banyak sekali. Tetapi yang kalau yang lakunya cuma 2, 3, ya alhamdulillah itu sudah bagus. Artinya bahwa yang penting metodologi, yang penting sistemnya sudah dapat berjalan. Nah, kita lihat ya permohonan paten dari institusi tahun 2019, tapi ini peringkatnya itu tidak jauh berbeda ini ya. Kita lihat masih sedikit sekali ya. Kampus-kampus saja Universitas Indonesia 182 di Ponorogo, tapi yang sampai hilirisasi itu baru yang terbatas sekali ya. Apalagi yang kampus-kampus lain ya. Nah, ITPLN belum masuk. Nah, target kita saat ini adalah bagaimana bangun ekosistem kita. Jadi ekosistem kita bagaimana membuat penelitian-penelitian di kampus kami, ya, di kampus kita, itu bagaimana penelitian-penelitian itu dapat menghasilkan karya cipta dan karsa cipta. Itu aja dulu. Lalu kemudian bagaimana untuk hilirisasinya kita akan lihat. Hilirisasi yang paling cepat ya buat buku. Hak cipta buku. Kalau hak cipta tari-tarian, ITPLN jual tari-tarian. Aduh, belum tahu saya captive marketnya di mana. Tapi paling tidak kalau jual buku, pasti ekosistem pasti akan membutuhkan buku. Nah, ini ada masalah bagi royalti dan lain-lainnya juga. Tapi paling tidak itu sudah sampai ke hilirisasi. Bahkan sampai di IT ya kalau nggak salah. Institut Teknologi Indonesia, satu produk dimasukin ke Tokopedia, sudah dianggap hilirisasi ya. Sudah silahkan aja seperti demikian ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah bahwa bagaimana suatu proses ini dapat berkesinambungan. Itu adalah merupakan tujuan kita sebenarnya. Baik, mungkin saya rasa itu dulu yang saya sampaikan. Kalau saya yakin banyak yang nggak jelas, ya pasti banyak yang nggak jelas. Kalau yang nggak jelas juga ya mungkin silakan tanya, atau mungkin ada komentar, atau ada masukan, kami sangat menerima itu di sini. Silakan Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Ira atas penyampaian materinya. Kita langsung saja ya Pak masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Ya, jadi kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung melalui kolom chat box atau mau bertanya langsung ke pemateri dengan fitur raise hand juga boleh untuk komunikasi langsung. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ini juga saya buka konsultasi ya sebenarnya. Kalau saya punya paten ini kira-kira potensi paten di mana ya, langsung aja monggo silakan. Kita diskusi bareng-bareng. Iya benar Pak. Karena saya nggak pandai kayak Pak Riki, kayak Pak Haris, Pak Indrianto kemarin sampai tenis tools gitu ya enggak lah. Langsung aja Pak saya punya paten ini kira-kira kita komersialisasinya bagaimana? Nanti kita coba cari captive market dan lain-lainnya. Iya, benar Pak. Oke, langsung saja kata Pak Ir mau langsung sharing session gitu ya Pak, tanya jawab gitu. Oke, mungkin buat Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan, ataupun teman-teman yang hadir yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Oke, apakah ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu dan teman-teman? Jangan-jangan sudah siang ini. Siang. Harusnya udah sih Pak sebelum mulai tadi ya. Karena tadi udah dikasih waktu sama. Mungkin dari Chen dulu kali ya Pak, bisa tanya-tanya sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Dari Chen sendiri tuh kan dulu pernah ikut PKM ya Pak. Nah di PKM itu sebenarnya selalu ada output yang namanya diminta haki gitu Pak. Cuman sejujurnya selama Chen 2 kali ikut PKM itu pada akhirnya barangnya kemarin kita udah sempat bikin prototipe sama aplikasinya, tapi aplikasinya belum selesai Pak.
Tapi ya tetap aja kita kayak bingung gitu Pak alur ngurus haki itu. Mungkin Bapak bisa ceritain tuh Pak untuk alur ngurus haki itu sendiri dari sisi mahasiswa kali ya Pak, kan kalau dosen mungkin jalurnya udah jelas gitu. Kalau mahasiswa ini masih bingung gitu Pak. Walaupun Ya, banyak di internet gitu Pak. udah langsung jawab nih Jen. Langsung Pak. Oke, kalau begitu. Saya kira masih ada mau ditanyakan. Jadi gini, Chen. Di kita itu kan ada sentra KI di belakang. Itu bukan hanya untuk dosen. Masyarakat luar, mahasiswa, silahkan diskusi kita di situ. Pak, saya mau ngurus haki, kira-kira haki apa aja ya Pak ya? Saya punya ini. Ya, misalnya kayak Chen itu tuh kalau saya lihat tuh hakinya itu bisa 3. Pertama alatnya itu kita bisa patenkan. Dan kita akan lihat alatnya siapa tahu patennya bisa lebih daripada 1. Lalu kemudian aplikasinya kita bisa hak ciptakan. Lalu kemudian kalau kita sudah uji coba market dan lain-lainnya, mereknya kita bisa uruskan. Jadi itu bisa 3, seperti demikian. Nah, nanti kita akan lihat juga, nanti kan apakah ini bernilai patentabilitasnya bagaimana? Apakah layak dipatenkan, apa tidak, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita akan lihat, kita akan searching nanti di database paten internasional. Nah, kita akan lihat, kira-kira produk yang sejenisnya itu di mana. Ya sama, nanti kalau ada penelitian tuh ada novelty, kayak Pak Riki ngajarin, Pak Haris ngomong kemarin. Kita lihat nanti novelty-nya ini di mana. Nah, itu yang akan kita ngajukan sebagai paten. Nah, setelah nanti kita ajukan nanti ke Kementerian Hukum dan HAM, lebih cenderung pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dia akan membandingkan juga, dia akan lihat juga. Apa yang kita punya itu, dia tidak serta-merta percaya, dia akan cari juga, telusuri juga. Oh, ini juga ini juga sudah ada. Oh, berarti Anda punya ini, tolong dirubah, diganti, dan disesuaikan dan lain-lainnya. Itu nanti urusan sentra kekayaan intelektual. Jadi itu bisa lebih daripada satu kekayaan intelektual. Bisa desain industri. Ya kemarin kita lagi buat desain industri itu orang buat apa itu? Buat kerupuk dari singkong itu tuh. Oplak apa namanya itu ya. Wah. Itu juga membuat alat seperti demikian. Nah, itu kita bisa desain industri. Bentuknya kayak bagaimana, ukurannya berapa. Lalu kemudian fungsinya, sistemnya. Oh, berarti kita bisa buat paten. Oh, ada program komputernya di dalam. Kita buat hak ciptanya. Ya, jujur aja ya, Chen ya. Di dalam satu HP Anda itu ya. Kalau ini, wah, HP kelihatan itu. HP-nya saya nih malu. HP Anda itu kalau nggak salah saya hitung itu lebih daripada 200 paten. Di dalamnya itu. 200 hak intelektual ya, bukan paten. Hak intelektual. Patennya lebih daripada 1. Kamera sendiri paten, jumlah kamera yang ditaruh saja itu merubah jadi desain industrinya beda. Iya ya Pak. Ya kan? Ada yang apa layarnya agak melengkung, layarnya layar datar. Itu sudah beda lagi itu patennya. Ya. Tapi Pak kalau misalnya ada yang sama gitu, berarti itu langsung ditolak terus kita disuruh revisi gitu ya Pak? Ya, sama sesuatu yang sama itu tidak mesti harus sama. Misalnya gini loh, cangkir itu kan ada pegangan kecil, lalu kemudian ada tempat kopi atau tempat air ya kan? Cangkirnya 2 aja patennya jadi beda. Cangkirnya yang bentuk kotak, pegangannya bentuk kotak dengan yang bertanduk saja itu sudah patennya beda. Dari dulu kan ada yang namanya fashion week itu ya. Namanya baju kan hanya urusan kain, kancing, lubang kancing kan. Tapi lihat aja model-modelnya bagaimana itu. Itu paten terus semuanya itu. Oh, ya. Ngerti Pak. Nah itu. Nah sekarang kita bisa hilirisasi ke sana. Kebanyakan teman-teman, mohon maaf ya. Oh paten itu susah. Gampang paten itu, nggak susah gitu loh. Tapi kan patennya sudah ada loh. Jangan yang itu gitu loh. Orang masalah bolpen ya. Bolpen kalau nggak salah sekarang kan ada pegangan karet itu ya. Pegangan tangan kanan. Itu paten loh, jangan salah loh itu. Itu harus bayar. Hanya ditambah karet untuk pegangan. Jadi sebenarnya itu nggak sulit paten itu. Lihat yang lain, modifikasi jadi paten sederhana. Oh. Berarti kita sebagai mahasiswa bisa langsung aja gitu ya Pak, koordinasi ke Bapak gitu kalau misalnya bisa. Itu kita buka itu salah satu bentuk pengabdian masyarakat kita. Jadi kita yang melayani itu bukan hanya kampus ITPLN aja. Kalau nggak salah kemarin sampai di Universitas Pertahanan, ya, Universitas Budi Luhur minta bantuan kami juga, ya kita bantu. Bahkan ada beberapa Pemda juga, ya kita bantu.
Apalagi mahasiswa kita sendiri, janganlah jauh-jauh, di dekat kan. Iya sih Pak. Wah, berarti lebih mudah nih nanti urusannya nih. Kalau mau ke depannya ngurusin soal haki. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ataupun teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan jika ingin ada yang ditanyakan dari seputar materi yang disampaikan atau boleh di luar materi juga boleh ya Pak tentang kekayaan haki nih. Silakan. Oke. Yang berkenaan dengan hilirisasi nggak jadi Iya, masalah. Gitu. betul. Nah, Apakah dari Bapak Ibu dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh langsung di kolom chat box atau oke, ini Pak dari Ibu Dina Pak. Silahkan Bu Dina. Oke, Assalamualaikum Pak Ir. Makasih, Chen. Ya Bu. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Mau tanya, kalau untuk paten itu kan biasanya kan ada wujudnya ya, yang dipatenkan. Nah, kalau dari sisi informatika sendiri, kira-kira rekomendasinya bentuknya gimana ya Pak? Bentuknya apa ya Pak? Kalau misalkan kita mau outputnya itu paten. Oke, baik. Jadi kalau yang informatika ini kebanyakan kemarin kan berprogram. Kalau namanya informatika itu bukan hanya program. Ya. Jadi gini, Bu Dina, jujur aja saya dengan Bu Dina nih, ada Bu Dina juga saya masih utang 1 paten ke Bu Dina ini. Ya. Barang kita Pak. Ya, jadi paten ya, di informatika itu bisa 2 jenis. Ada yang bisa berupa model, bukan formulasi nggak boleh dipatenkan. Model kerja, model kerja sistem itu kita bisa patenkan. Terus kedua adalah berupa kayak misalnya IoT, ya, Internet of Things. Itu kan ada alat, ada program, ya, ada aktuator, ada deliberator dan macam-macam itu kan dalamnya itu kan. Nah, bagaimana melakukan fungsinya dengan alat-alat itu apa berapa derajat dan lain-lainnya itu bisa dipatenkan. Ya, karena kita juga ada mengurus beberapa IoT, ya, kalau nggak salah punyanya Pak Indrianto itu bagaimana IoT itu alat peraga digital, alat peraga ya. Itu bagaimana itu bisa berjalan peraga ajar, nah itu dipatenkan karena dia pakai IoT. Oke Pak. Kalau yang disebut dengan model tadi itu berarti kan bukan formulasi ya. Berarti semacam langkah kerja dari sistem itu atau bagaimana Pak? Atau misalkan katakanlah kalau di informatika itu algoritmanya ada sedikit yang kita modifikasi, seperti itu yang dipatenkan atau yang bagaimana Pak? Jadi gini, jadi itu yang bisa berdampak ya. Kalau kemarin yang model yang kita patenkan itu, contohnya itu adalah model penanganan masalah distribusi listrik ketika terjadi pemadaman. Ya. Jadi kita pakai logika bagaimana kalau nggak salah kemarin juga saya bimbing itu bagaimana dia melepas beban, lalu kemudian bagaimana dia mengatur sistemnya itu supaya merata secara adil. Jadi begini, di dalam kelistrikan ini saya langsung ke contohnya ya. Jadi dari satu sistem kelistrikan itu kan kalau misalnya pembangkitnya dalam tanda petik semua baik-baik saja, itu nggak jadi masalah. Tapi bagaimana ketika terjadi gangguan? Ada gangguan di pembangkitnya, ada pembangunan di jaringannya. Nah, penanganan pakai model informatikanya itu di situ bagaimana logikanya? Ada beberapa terjadi perubahan arsitektur dari radial menjadi close, lalu kemudian dari close hubungan antar close menjadi spindle dan lain-lainnya. Kapan terjadi perubahan-perubahan itu dan bagaimana membagi secara merata? Nah, itu yang dikatakan dengan model. Oke, prosesnya. Ya, benar. Itu yang jadikan model. Jadi modelnya itu lebih cenderung pada model implementatif ya. Nah, kalau kita belajar itu apa dulu namanya itu ya? Simulasi dan pemodelan ya. Ya bukan model matematika, bukan. Hanya bagaimana model kerja, model implementatifnya seperti begitu digambarkan dalam sebuah diagram. Nah, di dalamnya, itu kita membuat itu seperti kayak misalnya ada rahasia dagang, ada rumus tertentu yang memang tidak boleh. Itu yang kita bisa masukkan. Nah, saya sendiri nggak tahu ya, saya belum pernah itu namanya mengurus itu namanya resep rahasia itu. Karena itu juga salah satu model kekayaan intelektual. Jadi misalnya gini, yang punyanya si KFC itu kan, punyanya KFC itu resep rahasianya itu nggak boleh dikasih tahu, itu dijaga sama Guard Nasional Amerika bahkan itu.
Jadi kalau kita itu punyanya siapa ya? Misalnya itu ayam bok berek itu. Nah, ayam bok berek itu rumusnya itu dicatatkan di Kemenkumham. Jadi kalau ada yang mirip dengan dia bisa komplain. Tapi itu tidak dibuka untuk umum. Hanya dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Rahasia-rahasia seperti begitu. Nah, untuk model itu, di dalamnya kita resep rahasia. Bagaimana itu bisa nyambung, bagaimana itu rahasia di dalam. Itu namanya black box. Itu resep rahasia black box. Tapi fungsi kerjanya alat itu, nah itu yang dipatenkan. Itu dikatakan dengan model sistem. Begitu, Din. Pasti Ya, bingung. Iya, Pak. Kalau belum dicoba, belum ngerti, Pak, biasanya, Pak. Ya, benar. Kalau sudah punya produk IoT, pasti paham. Ya, makanya besok penelitian tuh ke arah IoT lagi ya. Pak Haris, ini kita punya RC, kebetulan RC IoT mau ya dikembangkan, ini ke paten-patennya itu loh. Pak Haris lagi tidur ya? Siap. Ya, Pak Haris ini direktur RC IoT nih, kan paling tidak ini targetnya berapa paten ini kan? Setiap itu harus ada paten lah itu. Oke, makasih Pak. Jadi orang yang kerja di IT itu sebenarnya enak gitu. Satu produk pasti ada hak ciptanya, hak mereknya, patennya itu pasti ada. Tapi orang kerja di bagian mesin, mekanisme hanya paten doang gitu loh. Iya benar. Bagaimana Chen? Tertarik Chen? Wah, sebenarnya Chen main banget sih, Bu. Tapi kadang masih bingung gitu sih, Bu, sebenarnya. Ya. Sampai dengan hilirisasi, ya, hilirisasi, kita buat akomodasinya. Ya, jadi tidak sekedar hanya langsung selesai, enggak. Nah, sekarang bagaimana cara jual? Oke, baik. Nanti kita buat. Ya, kita fasilitasi seluruhnya di TPLN. Ya, alhamdulillah rektor kita ini mendorong kita untuk melakukan hal-hal seperti begitu ya. Karena ke depan juga dengan teman-teman dari PT PLN juga itu akan ada kerjasama kolaboratif untuk startup juga ini. Yang ngeri-ngeri sedap juga saya. Oh iya Pak, tadi ada di slide presentasi Bapak tadi tuh ada yang kita gandeng mitra ya. Ya. Nah, itu gimana ya Pak kira-kira? Maksudnya? Jadi gini, ini contoh kasus ya, contoh kasus. Misalnya ada sebuah perusahaan ini, langsung aja saya sebutkan kasusnya real, tapi nama perusahaan sebut saja namanya Bunga gitu. Sebut saja namanya Mawar. Gitu. Jadi kira-kira gini, dia itu bekerja sebagai mitra salah satu perusahaan BUMN. Kemudian di dalam melakukan fungsinya, rupanya dia itu membutuhkan satu peralatan-peralatan standar. Nah, peralatan-peralatan standar rupanya kurang. Nah, ada peralatan-peralatan yang harus dia kerja di gangguan, sudah ketahuan aja lah. BUMN-nya namanya PLN gitu ya kan. Nah, rupanya dia dalam mengerjakan itu dia fungsinya itu PDKB. PDKB itu pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Artinya kenapa? Pekerjaan pemeliharaan itu dilakukan ketika strom itu lagi jalan di kawat. Nah, bagaimana supaya orangnya itu nggak ke strom ketika sedang ngotak-atik itu? Maka ada namanya digabungkan dengan namanya perusahaan anti strom itu. Jadi kalau perusahaan itu kabel listrik itu taruh di air kemana-mana tuh nggak ada stromnya gitu loh. Tapi ketika nyala lampunya nyala. Nah itu dia akhirnya menggabungkan dari itu. Lalu supaya bagaimana dia membuat satu peralatan kayak tang kayak segala macam itu. Tetapi peralatan itu ketika itu sama sekali tidak ada arus listriknya. Jadi bebas listrik gitu loh. Nah itu dipatenkan seperti demikian. Nah itu dipatenkan. Nah kalau sudah dipatenkan seperti begitu, nah itu akhirnya dia minta supaya ITPLN justru. Tolong mau yang produknya dikembangin, orang ITPLN kan pandai-pandai membuat satu desain gitu ya. Jadi desain juga itu kita patenkan juga. Jadi desain alatnya kita patenkan, fungsi alatnya juga kita patenkan. Desainnya kita masuk kepada industri itu ya. Kamar industri, sedangkan yang fungsinya itu kita patenkan, paten sederhana. Karena tetap menggunakan tapi dia hanya mencolok aja, jadi masuk ke dalam air yang kabelnya lepas, itu dia nggak bakal ke strom. Gratis. Jadi dia kalau kerja untuk pemasangan kabel bawah laut, segala macam yang di dalam air, di kolam renang, itu insya Allah orang ini nggak ke strom di atas. Karena kita tahu kan, air itu merupakan insulator masalahnya. Oke. Nah, itu kita butuh. Perusahaannya ada dari luar, ya sedikit-sedikit saya sebutin aja, LS Electric namanya. Kira-kira. Klaim patennya atas nama kita gitu ya Pak? Pemegang patennya bersama. Bersama, sama mitra itu? Ya, karena kita bersama, solusinya kan untungnya lari kemana? Nah itu bingung itu.
Nah, makanya ada solusinya kita membuat perusahaan anak, ya namanya spin-off. Jadi, oke, you punya berapa persen, saya punya kepemilikan berapa persen, kita buat startup. Nah, startup ini nanti akan berjuang sendiri, kalau dia dividennya, dia pasti dibagi ke perusahaan induk. Ya, itu sudah pendekatan model bisnis. Kira-kira kayak begitu ya. Jadi kalau sana kita nggak bisa bayar, ya sudah buat aja perusahaan seperti PLN dengan Pertamina. Itu kan mereka buat perusahaan join untuk penanganan masalah-masalah tertentu. Nah, itu bisa. Model-model itu hanya masalah model bisnis saja. Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Chen, besok bangun perusahaan dengan Pak Riki ya. Waduh. Saya udah Amin, amin. manggut itu, Pak. Apa? Mudah itu loh. Kamu jadi direkturnya. Aduh. Amin, amin, Pak. Tapi kompleks banget ya, Pak, ternyata ya, Pak. Kayak kita kan taunya ya PLN itu kayak perusahaan berdiri sendiri, ternyata di belakangnya tuh ada kayak itu ya tadi yang Bapak bilang barusan. Kompleks banget ternyata ada gitu-gitu. Justru itu peluang, opportunity itu. Karena kenapa? Banyak sekali sistem-sistem di PLN itu masih membutuhkan suatu peralatan-peralatan tambahan. Nah, itu bagus. Ketika itu sudah berjalan, itu akan menjadi satu standar sendiri. Kalau sudah menjadi satu standar, itu pasti akan laku gitu loh. Itu pasti patentabilitasnya tinggi. Valuasinya pasti berharga. Wah, iya, Itu kan berarti kan dapat jaminan hidup. Kalau kata Pak Haris, cari tiket pensiun. Cari tiket pensiun. Harus dari sekarang cari tiket pensiunnya gitu kan. Lewat mana ya? Lewat inovasi kreasi kita. Kita fasilitasi semua. Betul Pak, setuju Pak. Oke, mantap. Wah, keren sih Pak. Oke, dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman juga yang hadir, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi seputar topik kita pembahasan hari ini, yaitu hilirisasi dan inovasi hasil penelitian dasar dan unggulan? Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung open mic, atau kalau yang memiliki kendala sinyal, boleh melalui chat box. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Ini malu-malu nih Pak kayak Pak. Atau mungkin saya jelasnya kurang begitu jelas kali ya. Jadi orang pada bingung kali. Jelas kok, jelas. Cuma Ya. sepertinya sih memang benar kata Bu Dina tadi sih Pak. Kalau kita nggak langsung coba praktek gitu kayaknya masih kayak waduh ragu-ragu gitu kayak sebenarnya apa sih yang dipatenkan itu Pak gitu. Itu universitas-universitas kampus-kampus luar negeri itu hidupnya itu dari paten. Stanford University, ya kita lihat terbaik, MIT, itu patennya itu banyak dan mereka tuh kasih beasiswa, seluruh mahasiswanya gratis. Itu karena mereka memiliki paten. Berarti mahasiswanya kayak outputnya itu bikin inovasi-inovasi gitu terus mereka langsung bantu untuk patennya. Makanya kan di Stanford itu kan di Silicon Valley kan ada 2 universitas. Salah satunya adalah Stanford di situ. Iya. Dan mereka kan rata-rata kita lihat perusahaan-perusahaan besar dunia itu kan semuanya alumnus Stanford. Iya sih Pak. Nah itu universitas terbaik sih dunia. Betul. Tapi kalau di MIT itu lebih cenderung pada Department of Defense US ya kan. Jadi penelitian risetnya itu harus diuji cobakan dulu di Departemen Pertahanan Keamanan. Setelah itu ada teknologi baru yang sudah 5 kali dari teknologi baru itu, baru yang lain itu boleh dikomersialisasi. Agak sedikit close ke Lockheed Martin dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya yang ke Stanford tuh lebih cenderung ke digital. Oh, ya. Mungkin nanti insya Allah ke depan siapa tahu kampus kita bisa belajar Pak, dikit-dikit ya Pak. Oke. Siapa tahu kan Pak, mahasiswanya udah pada semangat nih Pak, ikut PKM kemarin banyak. Oke. Dari Bapak Ibu dosen atau teman-teman apakah sekali lagi ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung nih bertanya sama Pak Ir. Dipersilahkan. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Malu-malu nih Pak, malu-malu.
Oke. Oke. Oh, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Pak, sekalian closing ya Pak. Mungkin kalau dari Bapak Ibu dosen tidak ingin bertanya atau nanti boleh langsung kontak Pak Ir kali ya kalau misalnya mau nanya langsung kali Pak. Buat seputar hilirisasi penelitian ini. Mungkin satu lagi ya Pak, pertanyaan dari Chan Pak, sedikit penasaran Silakan, soal silakan. misalnya Pak, kita kan kayak kasus yang Chan tadi ya Pak, kita udah ada alat, kemudian kita juga udah punya code dari aplikasinya dan juga udah ada aplikasinya kata Bapak tadi, kemudian untuk penjualannya juga kita bisa merekkan. Nah, kalau misalnya seandainya hanya satu yang bisa dipatenkan, maksudnya kan tadi kata Bapak harus ada standarnya gitu kan yang bisa untuk dijadikan haki. Kalau misalnya salah satu saja itu tetap dipatenkan atau harus lengkap dulu semuanya Pak gitu? Boleh dipatenkan. Nggak apa-apa. Oh. Nanti kan kebaruannya kan kita berarti nanti masuk ke misalnya patennya paten sederhana, ya kan. Terus kita akan lihat lagi, nanti produk-produk di luar kita akan uji cobakan lagi. Karena sebelum produk itu dilempar ke pasaran, itu kan seperti tadi yang saya katakan, ada yang namanya ada standar-standar konsumen yang harus kita penuhi. Syarat-syarat certified apa-apa dan lain-lainnya. Itu yang saya katakan date of valid tadi itu loh. Nah, kita akan cobakan seperti itu. Kita coba di kampus dulu, jalankan dulu di laboratorium, kita sharing dulu ke komunitas-komunitas inovasi dan lain-lainnya. Itu biasanya kalau investor tertarik, dia langsung membiayai dan lain-lainnya. Itu dikatakan dengan angel investor. Nanti kita akan lebih dalam lagi tuh untuk membahas masalah inovasi. Bahasanya cuma satu aja. Sekalian closing ini. Pasti untung. Wah, closing statementnya itu ya Pak. Pasti untung. Main di paten, Okay. main di hilirisasi, main di inovasi, pasti untung. Dan pasti membuat masa depan lebih baik lah. Wah, Kalau amin. paling tidak untuk kita, untuk masyarakat ya pasti akan lebih bagus seperti demikian. Itu kan ini kan niatnya sebagai amal jariah sebenarnya. Oh iya sih Pak, benar sih. Kita implementasi kepada masyarakat. Itu aja. Masya Allah. Iya, benar banget sih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ir atas penyampaian materinya dan juga udah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman. Berhubung karena udah jam 14.30 lebih juga, mungkin kita bisa cukupkan saja untuk sesi hari ini. Tapi izinkan sebelumnya untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini yang untuk bisa melakukan on kamera untuk on cam dulu untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke, kita coba dulu dokumentasi. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, coba di-save. Oke. Oh, Pak Aris baru join sekali lagi. Pak Aris pakai bedak ya? Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Berhubung kita udah selesai, tadi juga udah langsung di closing statement sama Pak Ir. Saya selaku moderator di sharing session knowledge dari sesi 1 hingga sesi keempat yang diselenggarakan oleh Research Center, pamit undur diri. Saya minta maaf jika ada salah tutur kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih yang banyak untuk Pak Iriansyah sudah menyampaikan sharing session hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman juga yang udah stay dengan semangat di Zoom hari ini. Saya kembalikan ke MC. Demikian kegiatan webinar sesi 4 yang telah berakhir. Peserta jangan lupa untuk mengisi absen dan mengisi link untuk yang menginginkan sertifikat ada di chat box atau bisa menghubungi CP. Semoga dengan webinar ini kita dapat melahirkan informasi yang gemilang. Cukup sekian dari saya. Selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Pamit. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.